Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asdori. Pada malam hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang judul yang saya ambil untuk makalah is Innovation and New Technologies, yaitu bisnis digital. Latar belakang yang akan saya ambil adalah perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadinya perubahan kultur kita sehari-hari. Media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis yang memanfaatkan internet tersebut. Dunia bisnis semakin maju. Pemasaran merupakan kunci kesuksesan suatu usaha baik bidang jasa maupun produk. Di era modernisasi, pemasaran juga tidak dapat hanya dilakukan secara konvensional dengan melakukan pemasaran di lapangan, tetapi kita juga harus menggunakan pemasaran modern dengan berbasis online. Perubahan dan perkembangan di dunia iptek ini tidak bisa dipungkiri, sedikit banyak pasti mempengaruhi segala aspek kehidupan saat sekarang ini. Dengan kata lain, iptek adalah salah satu yang wajib kita dan krusial bagi kehidupan manusia saat ini dan untuk masa depan. Jadi dalam perjalanannya memang teknologi itu semakin maju dan juga secara menyeluruh berkenaan juga dengan dunia bisnis. Ada beberapa manfaat dalam hal perkembangan teknologi sehingga bisa menyentuh dalam dunia bisnis, yaitu membantu meningkatkan skala bisnis tanpa investasi. Artinya maksudnya tanpa investasi yang begitu besar-besaran, kita bisa mencakup skala bisnis yang besar. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai pelanggan dengan memanfaatkan efek jaringan. Dengan jaringan yang memadai, apalagi dengan jaringan internet yang sudah terhubung di beberapa daerah untuk Indonesia, yang walaupun masih sekarang masih 4G, tapi sudah meningkatkan nilai dalam pelanggan. Banyak beberapa produk yang bisa kita pasarkan dengan bisnis digital ini dengan menggunakan jaringan sampai ke daerah-daerah terpencil. Kemudian mengakses informasi tentang kebutuhan pelanggan, baik harga, penawaran dan permintaan dan tren pasar maupun nilai yang mencakup hampir semua bisnis. Artinya saya sebagai penjual atau sebagai pedagang atau yang terjun dalam dunia bisnis itu mengakses informasi tentang kebutuhan pelanggan itu gampang. Kalau di ilmu manajemen pemasaran kita bisa melihat dengan beberapa macam aplikasi yang disediakan oleh Google. Jadi entah itu harga, bahkan penawaran dan permintaan yang sedang tren di saat sekarang itu bisa dengan menggunakan teknologi internet, sehingga dalam bisnis digital itu lebih bisa melancarkan. Kemudian manfaat operasional seperti jangkauan global, pengurangan biaya, mengoptimalkan supply chain dan membuka peluang bisnis. Maksudnya adalah dalam perjalanannya bisnis digital itu dengan adanya teknologi yang begitu pesat itu jangkauannya bisa global, bukan hanya sekedar di suatu negara saja. Bahkan beberapa pemesanan di Indonesia pun ketika membeli barang-barang yang murah bisa mengambil barang di selain negara Indonesia, bisa dari Thailand, bisa dari China bahkan mungkin. Nah, kita bisa jangkauannya sampai global dalam bisnis digital sekarang ini. Kemudian pengurangan cost, pengurangan biaya. Maksudnya itu adalah ketika kita memanfaatkan bisnis digital, kita bisa langsung memilih barang-barang yang mungkin harganya bisa lebih murah. Pembahasan dari beberapa jurnal yang saya ambil dan saya jadikan satu sebagai satu kesatuan konklusi. Jadi di Indonesia jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis, cukup signifikan dalam jumlah pengguna internet. Dari 252,4 juta jiwa penduduk di Indonesia tahun 2015, 88,1 juta diantaranya adalah pengguna internet.
Hal ini meningkat di tahun 2016 dengan total 132 juta dan dari 254,6 juta penduduk ini diambil data di 2016. Sekarang 2022 sangat banyak lagi. Nah, dari jumlah itu sebanyak 106 juta atau sekitar 40% orang yang aktif menggunakan media sosial, telepon seluler, menjadi media yang dipilih untuk mengakses media sosial, yaitu sebesar 92 juta. Jadi sebanyak 92 juta orang itu mengakses hampir semua mengakses media sosial. Entah mungkin kalau di tahun 2016 ya membuka Facebook, atau mungkin sebelumnya lagi membuka Friendster. Kemudian di zaman sekarang yang begitu sosial media sangat banyak aplikasinya, entah mungkin buka WhatsApp, kemudian juga Instagram, TikTok, apalagi zaman sekarang yang semua market hampir semua tembus di sosial media. Dan semua sosial media yang ada itu membantu untuk melancarkan bisnis digital. Tingginya pertumbuhan pengguna internet itu juga diimbangi dengan tingginya pemilik ponsel, yaitu sebesar 91% populasi Indonesia, sedangkan pengguna smartphone berjumlah 47%. Nah, menunjukkan di sini di tahun 2016, apalagi di tahun 2022 ini, hampir semua orang itu punya gawai. Bahkan nggak cuma satu orang bahkan punya 2 sampai 3 gawai. Ada yang bahkan mungkin punya smartphone-nya satu, kemudian tabletnya satu, kemudian smartwatch-nya juga satu, dan semua terkoneksi menjadi satu ekosistem. Dan disitulah muncul peluang masuk ke dalam bisnis digital. Pada perilaku masyarakat Indonesia pun turut berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Kini segala sesuatu terasa lebih mudah untuk didapatkan hanya dengan genggaman. Setiap orang bisa mendapatkan berbagai produk, barang, dan jasa dengan mengakses internet sekaligus. Hal ini ditandai dengan menjamurnya perusahaan rintisan atau startup yang berbasis digital, yang berbasis aplikasi. Menurut Wirawan Agahari, penelitian di Center for Innovation Policy and Governance atau kita nyebutnya CIPG, Jakarta, melalui artikelnya di Kumparan mengatakan bahwa tren pertumbuhan startup ini dipelopori oleh para generasi muda yang memiliki semangat sociopreneurship, seperti Nadiem Makarim yang mendirikan Gojek dan William Tanuwijaya yang mendirikan Tokopedia. Dan kita tahu bersama bahkan bukan hanya di Gojek dan Tokopedia untuk berkembang dalam startup yang ada sekarang, bahkan ada sekarang Shopee juga udah berkembang, bahkan saingannya Gojek ada Maxim, dan juga mungkin sebelumnya ada Grab. Itu adalah sebuah beberapa startup yang mempengaruhi dalam dunia bisnis digital, yang menunjukkan bahwa ketika kita dalam melaksanakan suatu bisnis, semua hal tersebut itu bisa menunjang. Untuk Maxim itu bisa antar penjualan jasa pengantaran, bahkan ada nanti kalau di Gojek ada namanya GoSend, sehingga pertumbuhan masyarakat di bawah dengan adanya bisnis digital ini itu bisa lebih pesat. Bahkan kalau di tahun 2021 kemarin angka penyebaran uang di dunia maya itu sangat banyak. Apalagi kalau sekarang kan mulai namanya ada 12-12, ada 9-9. Itu beberapa cara market untuk memunculkan harga, memunculkan bagaimana bisnis digital itu lebih maju. Nih, tapi ada beberapa tantangan dan kendala yang dirasakan dalam perkembangan bisnis digital yang begitu pesat. Yang pertama itulah regulasi tidak memadai. Jadi ada beberapa part dalam regulasi bisnis digital di di tahun sekarang ini, di era sekarang ini, yang notabene adalah banyaknya beberapa hal yang baru, sehingga setiap ada hal yang baru maka harus adanya regulasi. Maka dengan perkembangan percepatan teknologi informasi ini dan juga mempengaruhi bisnis digital, terkadang regulasi-regulasi yang dibuat oleh suatu pemerintah itu tidak bisa mencukupi dari regulasi tersebut. Yang kedua adalah kualitas SDM yang rendah.
mungkin di 2016 sampai 2020 mungkin ya, banyak sekali beberapa faktor dari kualitas kualitas SDM yang sangat rendah. Artinya dari beberapa orang tidak bisa memanfaatkan smartphone-nya untuk menunjang bisnis digital mereka. Namun di tahun 2022 ini hampir semua penjualan itu sudah masuk ke dalam ranah bisnis digital. Mulai dari dulunya yang hanya berani secara sistem konvensional membuka toko di pinggir jalan, kemudian juga sampai pada masanya dia hanya menunggu orang yang datang tanpa harus mengadakan pemasaran secara digital. Namun sekarang sudah banyak akan ditunjang dengan beberapa platform sosial media yang bisa digunakan, entah mungkin itu Facebook atau bahkan mungkin Instagram, bahkan mungkin juga Twitter, atau bahkan sekarang yang lagi digandrungi di tahun 2022 ini adalah TikTok tadi tuh. Jadi sudah bisa kita rasakan di zaman sekarang. Walaupun ada beberapa yang terkendala dengan menggunakan smartphone, lebih nyaman dengan metode konvensional. Yang ketiga adalah kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital ini lebih masuk ke dalam ranah masyarakat yang terkadang dalam kepunyaan digital tersebut masih terbatas. Selanjutnya adalah e-bisnis. Di beberapa jurnal yang lain dijelaskan adalah bisnis yang menggunakan perangkat elektronik melalui internet untuk setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Jadi e-bisnis atau kita nyebutnya bisnis digital itu perangkat elektronik melalui internet dalam semua transaksinya. Ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Oke, kesimpulannya saat ini kita harus diakui bahwa jika perusahaan mengadopsi konsep manajemen e-bisnis dalam mengelola organisasinya, perusahaan cenderung bertahan lebih lama dan bahkan lebih kompetitif di pasar. Artinya ketika dia menggunakan bisnis digital, itu lebih bisa menjamin untuk perkembangan yang lebih maju. Apabila dia nyaman di zona nyaman yang merasa bahwa tidak usah dengan menggunakan digital sehingga bisnis akan berkembang, maka dia akan ketinggalan jauh. Tetapi bagi perusahaan yang tidak ingin menerapkan konsep e-bisnis atau bisnis digital, cenderung sulit untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Bisa kita ketahui bersama, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Tapi di zaman sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang sadar dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang. Langsung banting setir yang tadinya konvensional langsung berubah menjadi digital. Contohnya seperti majalah, koran yang tadinya mereka yakin bahwa bisnisnya akan berkembang di dunia kertas, kemudian langsung berubah menjadi bisnis digital. Informasi data menunjukkan bahwa sekitar 18% populasi Indonesia sudah memiliki akun media sosial paling populer di dunia. Kondisi ini terus berkembang dan peluang bisnis dalam e-bisnis atau bisnis digital menjadi sangat penting dan menguntungkan. Sarannya, berdasarkan bahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka bisa diberikan saran untuk penulisan peneliti selanjutnya, yaitu pemerintah perlu fokus dalam memberikan kebijakan yang mendorong tumbuh kembangnya ekonomi digital di Indonesia. Fasilitas untuk akses internet untuk mendukung proses bisnis digital harus dapat merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari sumber daya manusia, perlu adanya dukungan pengembangan sumber daya manusia bagi pelaku bisnis digital di tanah air agar memiliki kompetensi yang memadai dan dapat bersaing sehingga bisnis mereka dapat bertahan. Baik, terima kasih atas bisa mendengarkan dari presentasi saya. Apabila saya banyak salah, saya Ahmad Abduri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.